Iya, belum mulai, guys. Ini aku agak kaget, guys. Biasanya yang ikut sampai 50-an lebih loh. Udah kemana ya, guys? Bingung. Tapi aku mau respect banget sih. Respect buat semua yang udah join. Ada Sieluena, ada Ahmad, ada Salwa, ada Nonina, ada Muhammad, ada Nadia, ada Teza, ada Washi, Pandi, Maulana, Teddy, Serafina, Reta, Sel, oke, ada Muhammad Novel Arif, ada Loh, Stephanie, thank you, thank you. Ada kemana ya guys? Biasanya sampai live kelas kita sampai 50-an, 60, 70 orang guys. Hmm. Apa mungkin karena agak telat kasih link Google Meet-nya ya? Mungkin sih. Oke. Oke. Gimana guys? Yang udah hadir mungkin bisa ketik satu dulu guys. Ketik satu sambil nunggu yang lain. Sambil kita absen dulu guys. Ada Luh Indira, ada Pandi Pandi. Oh ya Ahmad Riz CMS. Ya mungkin pada sholat isya dulu Kak Laksana. Iya benar-benar. Ada Washi Oh, ada Teddy Dikdo Jaya, ada Muhammad Dio, ada Gani Gani. Oke, halo. Iya benar-benar. Sel, satu, aku first time gabung Google Meet. Halo Sel. Oke, halo. Satu, Silena. Dan oke, udah langsung aja kita mulai aja deh Kak Haidar. Oke, Ahmad Riz CMS. Satu, aku juga Kak, baru pertama kali join Gimit. Oke, dan ini bakal jadi Google Meet terakhir ya guys. Ini bakal jadi Google Meet terakhir kita karena bentar lagi kita bakal UAS. UAS-nya UGM, wah susah guys, susah guys soalnya. Dan kita izin pamit dulu, tapi nanti live kelas gratis bakal balik lagi kok, jadi tenang aja. Cuman untuk ini kita nanti bakal istirahat dulu, soalnya bakal UAS. Oke, nah kita nih materi malam ini kita bakal review materi-materi PKPM yang ada, yang udah pernah ada. Tuh. Kita review lagi supaya nggak lupa ya guys, gitu. Yoi, karena walaupun kita udah istilahnya kekatam sama materinya, kita juga tetap harus review-review karena hari lupa itu nggak ada di kalender guys. Jadi penting banget buat mereview. Apalagi buat yang kalian yang baru banget join, ini bisa menjadi langkah buat kalian catch up alias mengejar yang lain gitu. Materi reviewnya di sini akan membahas dari awal banget dari kelas pertama, tapi lebih ke poin-poin pentingnya aja untuk mengefisienkan waktu sekaligus ya biar yang udah belajar nggak bosen, sekaligus yang belum belajar jadi makin ngerti begitu. Oke, jadi seperti biasa kita mulai dengan apa nih Kak? Sebelum memulai pelajaran. Oke, kita mulai dulu dengan perkenalan, ya nggak sih? Perkenalan nggak sih? Yoi, Ya, halo, bener. kenalan sama. Halo. Halo guys. Nah, jadi ini kenalin nama aku Laksana. Kalau kalian tahu Instagram aku @laksana.utbk. Dan aku masuk UGM. Aku masuk UGM jalur UTBK guys. Alhamdulillah banget sekali coba. Langsung masuk tuh dengan skor 721. Skor tertinggiku adalah penalaran matematika ya guys, 870. Nah ini ada prestasi aku di UGM sebagai mahasiswa UGM. Aku selama di UGM cuma pernah menang satu lomba, yaitu juara terbuka lomba debat tingkat nasional Pro EMS yang nyelenggarain ITB. Dan aku juga pernah jadi delegasi Indonesia untuk pertukaran belajar ke Jepang tahun 2017 pas aku masih bocil, masih SD. Oh, suaranya kecil kah? Oh, oke. Aku juga suka One Punch Man tapi season satunya aja. Itu dari aku. Oke, itu dari Kak Laksana. Kalau dari aku sendiri,
langsung mulainya dari rata-rata dulu nih ya kebetulan. Jadi rata-ratanya ya 11-12 lah sama Kak Laksana kurang lebih. Kalau aku persisnya di 754 dan itu alhamdulillah banget berkat selain karena belajar juga karena jalur langit yang kenceng insya Allah sama ya dukungan dari orang-orang sekitar gitu deh. Kalau subtes tertinggi aku di PK walaupun nggak menyentuh 800 ya mepet banget gitu. Dan kalau dari skorku sendiri itu distribusinya lumayan merata gitu. Jadi kurang lebih 700-an atau mepet 700 gitu. Nggak ada yang sampai 8 gitu. Terus yang dua ini prestasi aku waktu SMA ada di bidang geografi walaupun sekarang aku jurusannya psikologi gitu. Ya agak jauh sih kalau bisa dibilang. Terus kalau tadi kalau sana suka One Punch Man season 1 aja, aku nggak nonton One Punch Man, aku sukanya Naruto. Gitu sih. Kurang lebih untuk perkenalannya seperti itu. Salam kenal semuanya. Yoi. Sambil kita mengenal kalian juga nih. Baca-bacain chat dan lain sebagainya. Nah, setelah kenalan, ada sedikit merah-merah nih. Apa ini kira-kira? Ada yang udah tahu? Hehe. Apa nih merah-merah nih guys? Ya. Jadi sebelumnya guys, UTBK tuh kita harus bisa berpikir cepat guys, berpikir cepat dan tepat ya guys. Karena lawan-lawan kita, kompetitor kita, wah itu ngeri-ngeri guys. Apalagi anak gap year, anak semi gap year. Ya, biasanya ngeri-ngeri guys, karena pengalamannya sudah banyak. Nah mungkin di sini juga ada yang gap year, semi gap year. Wah pasti udah pernah ngerasain UTBK kan, dan tegangnya gimana, apa susahnya gimana, kompetisinya gimana. Nah, itu ya guys. Jadi, kita harus terbiasa untuk berpikir cepat nih guys, ya. Nah, Nah, dalam kita rangka bakal itu ada tadi pemanasan. berpikir cepat, kita akan melakukan. Pemanasan nih. Kita bakal let's go pemanasan guys. Kalian bisa langsung jawab aja di kolom chat ya guys. Jawabannya apa? Ya. Jawabannya apa? Bisa langsung kalian jawab saja, ya. Langsung aja nih soal pertama, sat-set what tanpa Fafifu. Dan oke, let's go. Soal pertama. Oke, udah kelihatan nih. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat min 5 kuadrat. Berapa coba guys? Kalau bisa kalian ngerjainnya, nggak usah pakai hitung-hitungan. Oke, nol. Oke, mantep, pinter banget. Ini pasti kalian pada inget sama triple Pythagoras. Yes, triple Pythagoras. Yo, iyo, iyo, mantap. Udah pada pinter banget nih. Reta Adelia, si siapa? Oke, Luh Indira, Stefani, Alma Kaila, Pandi Pandi, Aisyah, Gani, Siliana. Oke, mantep. Udah pada pinter nih, udah pada pinter nih. Oke, mantep banget ya. Tapi ini masih lumayan gampang ya. Oke, next, next. Ini oke, yang mana nih guys? Jangan googling ya. PBM nih guys, hafalan nih guys ya. Ini PBM nih ya. PBM nih adalah salah satu. Oke, pada bilang sekadar, sekedar, sekedar, sekedar. Ada Oke, yang typo bener yang mana sekarang. nih? Oke, mana nih? Gimana nih guys? Sekadar. Oke, Muhammad Naufal Arif ya. Kakak ya, K sekadar, sekadar, sekadar. Oke, pada pintar juga nih ya, pada pintar-pintar juga ya. Jadi memang kita tuh sering dengernya tuh sekedar, tapi yang bener tuh sekadar ya, sekadar. Oke, lanjut lagi guys. Nah ini guys, ayo coba berapa? Ini bilangan puluhan tapi dikuadratin. Ayo coba bisa nggak guys? Berapa ya guys? Berapa ya guys? Oke, dikit lagi tuh Muhammad Naufal Arif. Tuh, Alma, Pandi. Oke, mantap. 4.100 ya, guys. Nah, ini kalian pasti nggak ngitung pakai coret-coret kan, guys? Tinggal ditambahin nol aja kan, ya akhirnya tinggal ditambahin nol nol. 4 kuadrat berapa? Oh ya, 4 kuadrat 4 kali 4, 16. Kalau 40, ya udah tambahin nol 2 jadi 1.600. Yang 5 kuadrat juga gitu. 5 kuadrat kan 25. 50 kuadrat ya 2.500. Gitu, guys. Oke, mantap banget. Oke, bisa lanjut lagi next. Nah, 4% dari 120. Coba guys. Hitung jangan pakai coret-coret kertas. Coba guys. Ya, coba guys ya. Apakah kalian bisa?
ngitungnya tanpa coret-coret guys. Coba berapa tuh guys? 4% dari 120 guys. 4%, bukan 40% loh. Berapa ayo guys? Oke, mantap Gani Gani. Yusuf PU, mantap banget guys. Sip, 4,8, 4,8. Muhammad Naufal Arif dapat 3 dari mana? Gak apa. Muhammad Naufal Arif nih jago tapi mungkin ini salah ngitung dikit kali ya. Gak apa-apa. Namanya juga manusia gitu kan. Jadi benar ya guys? Yes, Muhammad Naufal Arif. Yes. 4,8. Oke, 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 oke. Mantap banget ya guys, mantap banget, mantap banget. Nah, lagi rada nggak connect. Oke, nggak apa-apa, aman. Namanya juga manusia. Oke, nggak apa. Oke, lanjut lagi guys. 15% dari 700. Nah, ini gampang sih. Berapa nih? Oke. Masa? Oke, Luh Indira ya, 105. Bener banget ya guys. Jadi 15% dari 700 itu 105. Ngitungnya gimana? Ya, coba ngitung aja 10% dari 700 berapa sih? Oh, 10% dari 700 kan 70 nih. Ya, 10% dari 700 ya, itu dapat 70 ya. Nah, terus 5% dari 700 berapa? Ya udah tinggal setengahnya aja kan berarti 35 kan berarti 5. Ya, yes, dapat ditambahin aja nanti 70 tambah 35. Dapat ya 105 seperti itu, guys. Gitu. Oke, nah itu dia untuk pemanasannya ya, guys. Aku harap udah cukup panas nih ya, guys. Semua ya. Dan kita langsung aja masuk ke materinya, guys. Wah, kaget. Jadi Oke, materinya kita bakal dibagi ke 5 act alias 5 bagian. Bahasa kerennya act coy. Oke. Jadi untuk act 1 ini kita akan membahas tentang operasi matematika dasar. Nah, apa aja sih poin-poin penting dalam operasi matematika dasar? Dan ada 4. Yang pertama ada PEMDAS. PEMDAS itu apakah? Singkatan apa ini? Oke, Nah, jadi ya monggo. oke. Oke. Nah, jadi PEMDAS itu adalah aku nggak tahu ya cara pronunciation-nya, tapi ada parenthesis tanda kurung, ya, eksponen, pangkat, multiplication, perkalian, division, pembagian, addition, penjumlahan, dan subtraction, yang pengurangan, gitu guys. Disingkat jadi apa? Jadi PEMDAS, ya, seperti itu. Itu emang jujur aku kira tuh Pemdas tuh singkatan bahasa Indonesia guys, ternyata tuh singkatan dari bahasa Inggris gitu kan. Aku kira Pemdas uh, pembagian dasar gitu kan. Aku mikirnya gitu, ternyata ini tuh singkatan bahasa Inggris ya guys, seperti itu. Yoi, karena aku kebetulan nggak nemu singkatan bahasa Indonesianya, tapi intinya urutan operasi itu harus pertama dari tanda kurung dulu, habis itu perpangkatan, terus perkalian dan pembagian. Tapi perlu digarisbawahi kalau perkalian dan pembagian ini setara ya sama kuatnya, jadi tergantung yang ada di kiri atau kanan biasanya. Tapi sebenarnya nggak ngaruh juga sih, antara kalau ada perkalian dan pembagian mau dikerjain yang manapun terserah. Baru nanti kalau udah bersinggungan dengan penjumlahan dan pengurangan, nah disitulah yang akan diurutin. Jadi misal ada perkalian dan pengurangan, berarti kita prioritaskan perkaliannya dulu. Kalau ada pengurangan dan penjumlahan karena sama-sama kuat, maka kita bisa kerjain yang mana aja dulu, bebas kanan atau kiri gitu. Terus poin kedua ada pindah ruas. Nah, di sini nggak akan bosan-bosan kita tekanin kalau pindah ruas itu aslinya adalah prinsip dari persamaan gitu. Ibarat ada 16 ditambah 2 sama dengan 18 gitu. Biasanya kan
kalau biasanya kita di sekolah diajarin untuk pindah ruas, kayak yang plus jadi negatif gitu. Kayak 16 itu berarti sama dengan 18 dikurangi 2. Nah, padahal ini itu aslinya berasal dari perlakuan yang sama antara kedua ruas kanan dan kiri. Jadi di sini kasusnya itu kita sama-sama mengurangi dengan 2 gitu. Makanya dari 16 plus 2 kita kurangi 2, maka hasilnya sisa 16 doang. Sementara yang di kanan itu 18 dikurangi 2 gitu. Kemudian yang ketiga ada bilangan real versus imajiner. Ini gimana nih Kak Laksana kira-kira? Oke guys, jadi bilangan real versus imajiner nih penting banget ya guys. Kita tuh harus tahu bilangan real, bilangan apa namanya, nama-nama bilangan lah, bilangan real, bilangan asli, bilangan cacah ya. Nah di sini kita mau belajar bilangan real versus imajiner ya. Kalau bilangan real itu tuh meliputi bilangan rasional, bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan asli. Nah sementara itu nih, ya, kalau bilangan imajiner itu tuh bilangan yang nggak nyata, ya, kayak misal akar negatif gitu guys. Tapi Kak Haidar, kalau misal di UTBK itu masih banyakannya yang di bilangan real kan? Iya, kalau di UTBK kebanyakan bilangan real. Cuman kenapa sangat penting di sini selain karena ini pondasi kita, itu karena kadang itu ada soal yang membahas tentang kita suruh menebak itu bilangannya berapa persisnya. Sementara dikasih tahu kalau itu bilangan bulat misalnya, atau ternyata dia bukan bilangan rasional. Sementara kalau kita nggak ngerti definisinya kan bakal repot tuh. Bilangan rasional tuh maksudnya apa sih? Gitu. Bilangan bulat tuh apa sih? Yes. Gitu. Bener banget guys, bener banget guys. Itu ya penjelasannya ya guys. Jadi ini tuh sangat penting gitu guys. Untuk tahu ya, bilangan rasional tuh kayak gimana, bilangan bulat tuh kayak gimana, bilangan cacah gimana, bilangan asli gimana. Karena bisa beda loh jawabannya gitu. Bisa beneran bisa beda gitu jawabannya. Gitu guys. Soalnya misalnya kalau bilangan cacah itu kan meliputi nol gitu kan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau bilangan yang asli nggak sih Kak Haidar? Itu yang mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus bilangan cacah itu dia ada 0 di situ. Jadi mulainya dari 0. Habis itu bilangan bulat itu mulai menyentuh minus alias angka negatif. Jadi ada 0, 1, 2, 3 ke kanan. Habis itu yang ke kiri ada angka negatif. Min 1, min 2, dan seterusnya. Sementara bilangan rasional itu bilangan manapun yang ada di garis bilangan. Jadi dan bilangan itu juga bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan gitu, kayak 3/4, setengah, negatif 8/7, itu bilangan rasional. Jadi selagi dia bukan akar negatif, itu harusnya dia masuk bilangan rasional. Seperti itu. Oke, mantep banget guys. Oke, next kita lanjut ke KPK dan FPB nih guys. Nah, eh, di sini tuh ada banyak ya guys cara untuk eh, nyarinya. Iya, contoh cara mencarinya itu yang paling sering dipakai ada pound faktor gitu. Kayak misalnya kita nyari KPK antara 15 dengan berapa ya? 60. Kita bagi dengan faktorisasi prima alias dengan bilangan-bilangan prima kayak 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan kita mulai dari yang terkecil dulu. 15 dibagi 2 bisa nggak? Tidak bisa. Bisanya dibagi 3 paling kecil. Nah, dibagi 3, 15 bagi 3, 5. Sini kita dapat kalau 15 itu sama dengan 3 dikali 5. Habis itu yang 60. 60 dibagi 2 bisa 30. 30 dibagi 2 bisa juga 15. Nah, situ 15 itu seperti yang udah kita ketahui dibagi 3 hasilnya 5. Berarti 60 itu adalah 2 kali 2 dikali 3 dikali 5 alias sama dengan 2 kuadrat, karena duanya ada 2 gitu ya, 2 kuadrat dikali 3 dikali 5. Nah, bedanya kalau KPK itu kita mencari
kita masukin semua jenis bilangannya. Kayak di sini ada 2 dan 3 sama ada 5. Berarti untuk KPK-nya itu adalah 2 dikali 3 dikali 5. Habis itu kita pilih yang pangkatnya paling tinggi. Kebetulan di sini 3 dan 5 pangkatnya kan sama-sama 1. Sementara yang 2 itu kebetulan juga cuma ada 1 dan pangkatnya udah paling tinggi, yaitu 2 kuadrat. Berarti kita tulis di sini pangkatnya pasti yang paling tinggi di antara semua jenisnya. Habis itu dapat deh, tinggal kita hitung. 2 kuadrat itu 4. 4 dikali 3 12. 12 dikali 5 sama dengan 60. Berarti KPK-nya antara 60 dan 15 adalah 60 itu sendiri. Terus bedanya kalau FPB itu, misal kita pakai cara yang sama ya, pound factor, itu kita harus mengambil angka yang sama dulu. Di sini kan sama-sama, aku tulis lagi. Di sini sama-sama punya angka 3 dan 5. Sementara yang 2 kan cuma dimiliki oleh 60. Jadi kita nggak bisa pakai. Kalau untuk FPB kita cuma bisa pakai yang ada di keduanya, yaitu 3 dan 5. Terus kita cari yang pangkatnya terkecil gitu. Bukan yang tertinggi. Kalau yang tertinggi jadinya KPK. Nah, pangkat yang terkecil itu di sini kebetulan pangkat 1, 3 kali 15 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti FPB-nya itu 15. Gitu. Mungkin untuk memperjelas lagi kenapa kok padahal KPK itu kan namanya kelipatan persekutuan terkecil, tapi kenapa kita malah cari pangkat yang paling besar, karena KPK itu sendiri adalah kelipatan, ya. Berarti untuk kelipatan itu sendiri kita harus cari nilai paling besar yang mendekati dengan angka yang paling besar itu sendiri. Kayak di sini 15 dan 60, berarti sebisa mungkin angkanya itu minimal 60 gitu. Karena kita cari kelipatan sama, kelipatan yang keduanya punya, tapi yang paling kecil gitu. Karena bisa aja kan kita mau 60 dikali 2 misalnya 120. Itu kan sama-sama bisa dibagi oleh 60 dan 50 dan 15. Tapi dia kejauhan gitu. Makanya kita ambil yang terkecil yaitu 60. Mereka sama-sama bertemu di 60. Sementara kalau FPB walaupun namanya B besar gitu, tapi perlu digarisbawahi kalau ini adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor itu sendiri harus bisa membagi 2 bilangan. Nah, kalau kita cari yang pangkatnya tertinggi, maka kemungkinan besar cuma bisa membagi salah satunya doang, nggak dua-duanya gitu. Maka kalau cuma bisa membagi salah satu, berarti namanya bukan faktor dong, bukan faktor persekutuan dong gitu. Kurang lebih begitu. Semoga bisa dipahami. Ntar kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyain aja di chat. Oke, ini aku baru lihat yang tadi dari Ayesha, sesuai urutan kan Kak, kalau setara, yoi. Kalau setara, misalnya perkalian dan pembagian sesuai urutan. Tapi sebenarnya kalau dari belakang juga nggak masalah, asalkan sama-sama perkalian pembagian gitu sih, dibolak-balik. Cuma kalau nanti ketemu penjumlahan pengurangan baru bisa dipertimbangkan gitu. BTW ini nanti ada recordingnya guys, jadi kalau mau review aman santuy. Oke, itu kita sudah review, merefresh konsep-konsep penting ya guys. Nah sekarang setelah review kita akan langsung praktik nih guys. Ya, kita langsung praktik nih. Ya kita langsung penerapan. Waktunya kuis ya, waktunya kuis blok. Ini dia nanya recordingnya nanti dikirim ke Zoom ya guys. Ke Discord, tenang aja. Oke, nah ini aku bacain ya guys. Sebuah pabrik mengemas minuman dalam 3 ukuran kardus. Kardus pertama dapat menampung 48 botol, kardus kedua 60 botol, kardus ketiga 72 botol. Nah, di sini guys, ya, semua jenis botol ini dikemas sama banyaknya dalam beberapa paket besar sehingga tidak ada sisa botol. Nah, pertanyaannya adalah berapa botol minum dalam satu paket besar tersebut dan berapa jumlah paket terbesar yang dapat dibentuk jika total botol ketiga ukuran masing-masing adalah 288 288,360 dan 432 botol. Oke guys, ya ini bisa kalian kerjain dulu ya guys, dan aku izin untuk log off dulu. Nanti habis ini kalian ditemenin Kak Haidar karena aku masih banyak tugas guys. Aku masih banyak tugas.
ini udah mau UAS nih, banyak tugas. Dan aku sebenarnya mau lanjut bikin rangkuman materi audio juga guys, supaya uh, channel Laksana Rangkuman Audio bisa upload, soalnya udah nyaris 2 minggu aku nggak upload. Ya, thank you so much Kak Haidar dan teman-teman semua, semangat ya. Nanti kita foto bareng ya di PTN impian kita, amin, dengan jas Almet kesayangan kita ya. Amin, amin. Dan amin amin ya, aku doain semoga kalian semua tembus pilihan satu ya. Bye bye, thank you semua. Lanjut sama Akila Hervi, thank you. Makasih Kak Laksana, semangat nulisnya. Thank you so much Akila Hervi. Oke, semangat semua guys. Bye bye. Hehe, waduh, diserahin ke gua nih. Hehe. Untuk sekarang ada ini guys, ada gebrakan baru. Jadi sekarang kalian bisa ngerjain di kertas dan dikirim di Discord finally. Bisa dimasukin ke yang bahas PKPM. Apa sih namanya channel ya? Bahas PKPM. Jadi biar nggak di chat doang. Yoi. Soalnya kan banyak yang komplain tuh di chat lama dan ribet. Sekarang kita menyediakan untuk di Discord yang di bagian bahas PKPM. Tuh boleh banget. Ada yang udah menjawab C dari Salwa Lutfia. Boleh tuh, kenapa jawab C? Caranya gimana tuh? Untuk yang soal kali ini itu materinya masih operasi bilangan dasar yang udah aku reviewin tadi. Bagi sarana nge-review juga buat yang belum paham. Gak apa-apa, aku menunggu jawaban kalian. Kalau ada yang mau nyicil yang A dulu boleh, atau yang B dulu juga boleh. Karena mungkin beberapa orang butuh waktu lebih lama dari yang lain gitu, dan itu gak apa-apa, sangat aku maklumi. Dari Ordinary Girl menjawab C. Oke. Mungkin boleh dijelasin tuh kenapa menjawab C. Supaya kita tahu juga. Siapa tahu ada cara cepat yang bisa di-share ke teman-teman gitu ya kan. Boleh banget dijawab. Misalnya jawabannya C. Terus ada langkah-langkahnya, misal yang A kita harus cari apanya dulu, terus yang B cara carinya pakai apa, biar kita sama-sama belajar guys, karena belum semuanya paham gitu kan. Boleh di chat atau mau di Discord di bagian bahas PKPM. Apa aku menanti jawaban-jawaban indah kalian itu. Soalnya biasanya kan kuisnya aku taruh di akhir WK-WK-nya, tapi sekarang karena edisi review jadi spesial kita taruh di tengah-tengahnya gitu, biar makin gacor reviewnya. Dari Salwa Lutfia itu pakai tusuk sate, terus yang cuma ada satu jawaban, jadi yang B. Yang B udah pasti itu. Oke. Oke. Mungkin aku tunggu sampai 19.50 boleh deh. Soalnya ini ada 5 bagian guys. Jadi biar reviewnya kenceng dan selesai. Amin.
Aku beliin. Serius. Oke. Kamu aja deh, monggo. Kamu aja. Aku ntar aja. Apaan aja sih, ya? Ini gacuan level 1 deh, boleh. Kamu suka mie gacuan, bro? Soalnya mukamu seperti bukan gacuan people. Itu aja deh, udah. Ini aja. Ini aja. Stay healthy. Oke, ada pertanyaan dari Ahmad Riz. Kak Aida izin bertanya, nanti video recording materinya dikirim di Discord di bagian mana, Kak? Nanti ada di announcement. Nanti bakal di tag @teman belajar tuh. Langsung notif kalian kebanjiran video recording. Dari Yusuf PU, diperoleh dari operasi A KPK dari 486072, yaitu 2 pangkat 4, 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 720. Oke, mungkin dari sini langsung aku bahas aja ya. Emang bener kayaknya langsung kelihatan nggak perlu ngerjain soal yang B, dan itu nggak apa-apa, aku sangat appreciate cara kalian kalau emang begitu, karena ya sekali lagi kan UTBK keterbatasan waktu, jadi kalau kita bisa menggunakan strategi semacam itu bakal mempersingkat waktu banget. Cuma di sini nggak apa-apa, bakal aku bahas keduanya juga. Oke, yang pertama, yang A, berapa botol minimum dalam satu paket besar tersebut. Jadi di sini ceritanya itu ada sekumpulan botol. Botol ini itu harus ditaruh di kardus. Jadi kita ngitungnya per kardus nantinya gitu. Dan itu akan dikelompokin lagi ke dalam satu paket besar. Di sini soalnya itu berkaitan dengan KPK dan FPB ya. Sorry. Nah, dari yang A ini, dari soalnya aja udah kelihatan berapa botol minimum. Minimum. Berarti dia itu terkecil alias KPK, kelibatan persekutuan terkecil. Berarti kita bisa mencari KPK antara 48, 60, dan juga 72 gitu. Untuk KPK-nya sendiri 48 kita bisa pura-puranya pakai pound faktor deh, alias kita faktorisasikan secara prima. 48 dibagi 2 bisa 2 sisa berapa? Dibagi 2 tuh 24. Habis itu 24 bisa dibagi 2 lagi. Kayaknya jangan pakai koma, pakai kali langsung aja. 2 dikali 2. Habis itu 24 bisa dibagi 2 lagi jadi 12. 12 bisa dibagi 2 lagi. Jadi 6. 6 dibagi 2 3. Ya iya enggak, iya enggak. 4 kali 4 16, 16 kali 2 32. Oh wait, ada kesalahan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16.
48 bagi 16, 3, sisanya 3. Yoi. Habis itu 60. 60 itu bisa dibagi 2, hasilnya 30. 30 dibagi 2 bisa, hasilnya 15. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Jadi ini bisa kalian pakai pound faktor seperti biasa, atau kalau udah cepet bisa langsung pakai pangkatnya, jadi kayak 48 itu sama dengan 16 dikali 3. Nah, 16 itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3, itu bisa. Terus lanjut yang 72. 72 itu dia bagi 2 bisa 36. 36 dibagi 2, 18. 18 dibagi 2, 9. 9 itu 3 kali 3. Nah, terus kita cari KPK-nya, berarti pertama angka 2 dulu. Yang paling besar pangkatnya itu ada di 48 alias 2 pangkat 4. 2-nya ada 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Habis itu dikali 3. 3 itu pangkat tertinggi ada di 72 alias 3 kuadrat. 3 kali 3, ya kan? Habis itu dikali 5. Tuh. Hasilnya kayak yang udah dibilang sama Yusuf, PU adalah 720. Itu untuk KPK-nya. Nah, di sini kalian udah bisa langsung nemu jawabannya, yaitu yang C. 720 botol dan 72 paket. Tapi kalau ditanya nih, cara yang B itu gimana? Cara yang B itu adalah FPB. FPB dari 288, 360, dan 432. Kenapa FPB? Karena di sini ditanya jumlah paket terbesar alias jumlah wadah terbesar yang dapat dibentuk kalau total botolnya disebutin gitu. Ada 288, 360, dan 432. Jadi paket besarnya itu berapa sih totalnya? Secara ringkas itu KPK digunakan ketika kita mencari ukuran paket yang sama gitu, supaya ketiganya bisa pas tanpa ada sisa, itu kelipatan ya. Terus kalau FPB itu digunakan ketika ingin membagi total botol yang disebutin ini ke dalam paket sebanyak mungkin. Jadi ntar butuh berapa paket besar sih buat menampung 288, 360, dan 432 botol gitu. Itu bedanya FPB dan KPK. Kami sini semoga jelas. Kalau kurang jelas langsung ditanyain aja ya, seperti biasa di chat. Sambil aku cek yang Discord tadi apakah ada jawaban baru. Sepertinya belum ada. Semoga bukan gara-gara aku nge-lag ya guys. Oke, setelah ini lanjut ke act yang kedua alias part 2 nih. Izinlah Pak, saya ada keperluan mendadak, nanti saya akan tonton di coding. Oke, thank you Ahmad Riz CMS. Semangat juga. Terus lanjut act 2. Makin cerdas nih nanti. Membahas pecahan, desimal, dan eksponen. Untuk pecahan dan desimal ini berkaitan erat ya sama prinsip KPK dan FPB yang udah kita bahas tadi. Terus ada juga di sini eksponen. Nanti kita akan mereview lagi sifat-sifat eksponen. Poin pentingnya di sini itu pertama mengubah pecahan ke desimal dan juga sebaliknya. Ini perlu diingat, kayak aku kasih contoh, merubah ke desimal itu biasanya kita menjadikan pecahannya tuh jadi kelipatan per 10, per 10, per 100, per 1000 gitu, supaya nanti bisa jadi koma. Misal 50 per 10, maka hasilnya 5. 50 per 100, itu hasilnya 0,50 atau 0,5. Nanti juga bisa diubah ke bentuk persen selagi dia per 100. Kalau per 1000 berarti dia nanti bakal mundur lagi tuh, 0,05 gitu. Habis itu tak kalah penting juga operasi pecahan dan desimal ya. Kalau penyumlahan pengurangan itu kita perlu menyamakan penyebut, kayak 3/4 tambah 7/8. Cara menyamakannya kita cari KPK-nya antara 4 dan 8, itu berapa? Yaitu 8. Kenapa? Karena
bisa pakai poin faktor, atau bisa juga kalian coba kayak 8 bisa dibagi 4 nggak, ternyata bisa. 8 bagi 8 juga pasti bisa karena hasilnya 1 gitu kan. Nah 8 terus habis itu kita urutannya ya, urutan aslinya itu kita bagi dengan penyebut, habis itu kita kali pembilang penyebut ya. Maka hasilnya 8 bagi 4 itu 2 kali 3 6, ditambah yang ini tetap 7 karena penyebutnya udah 8, sama dengan 12 per 8, atau bisa kita sederhanain, kita bagi 2 menjadi, atau kita bagi 4 langsung juga bisa. 12 bagi 4 itu 3, 8 bagi 4 itu 2 itu. Habis itu ada juga desimal berulang. Desimal berulang ini kayak gimana ya, nih misal ada 0,121212 bla 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 bla. Ini cara kita mengubah ke pecahan itu pertama kita harus mengamati dulu dia berulang setiap berapa angka sih. Kalau di sini kan dia berulang setiap dua bilangan. Jadi 1 2 terus nanti ngulang lagi 1 2, ngulang lagi 1 2 dan seterusnya. Karena dia mengulang tiap 2 bilangan, maka kita bisa bikin persamaan dulu. Kita ibaratkan 0,1212 bla 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 ini sebagai simbol apa ya? X gitu misalnya. Wih, ada yang udah langsung dapat 12/99 dari Muhammad Dio. Oke, kita akan cek apakah betul ya. Jadi X itu sama dengan 0,121212. Habis itu karena dia berulang tiap 2 bilangan, kita kalikan dengan 100. X. Kalau kita kali 100, maka dia komanya itu akan seolah-olah mundur 2 kali. 1 2 gitu. Maka hasilnya bakal jadi 12,121212 bla bla bla. Habis itu di sini bisa kita kuranginya tapi ke atas ya kebetulan. Harusnya aku bisa tulis di bawahnya sih X di sini. Oke, nggak apa, aku tulis lagi deh. Sama dengan 0, 121212 bla bla bla. Kita kurangi, maka bakal ketemu 12 ya, karena 12,1212 nya ini kan saling ya dikurangi, maka hasilnya 0 gitu. Terus 100x dikurangi x, x-nya ada 1 di sini kan. 100 dikurangi 1, hasilnya 99x. Nah, kita bisa bagi kedua ruas dengan 99 supaya yang x ini sisa sendiri. Jadi kita bagi 99, ini kita bagi 99, maka hasilnya 12 per 99. Dari Asfa izinlah ya Kak, makasih buat materinya. Oke, sama-sama. Kayaknya menjelang UAS juga nggak sih kalian? Jadi banyak perluan mau belajar buat UAS dan lain sebagainya. Tugas-tugas mungkin nggak apa-apa, aku memaklumi. Untuk yang stay juga aku sangat appreciate karena kalian udah ngeluangin waktu kalian buat belajar UTBK gitu. Padahal kalian bisa belajar buat materi sekolah atau bisa main-main atau apapun gitu. Dari Ordinary Girl, betul Kak? Oke. Kita sama-sama OTW membantai UAS. Kita jangan biarkan UAS membantai kita ya. Iya Kak, kebanyakan udah pada minggu UAS dari Muhammad Naufal Art. Oke, nggak apa-apa. Terus nggak kalah penting juga sifat-sifat eksponen yang akan kita jelaskan nanti di bawah. Bakal ada habis ini. Terus yang kanan ini bisa kalian buat latihan menyederhanakan bentuk eksponen. Ini nanti berkaitan dengan sifat-sifat eksponen. Terus yang bawah juga sama. UAS tapi semi gap dari Ordinary Girl. Wah, relate relate UASnya. Ya emang UAS, nggak tahu ya, UAS sekolah sama kampus tingkat keseriusannya beda, tingkat kesulitannya juga jelas beda. Ya pakai nanya gitu. Oke, mungkin aku langsung ke sifat-sifat eksponen aja. Ini nanti bisa kalian buat latihan terus dibahas di bagian PKPM, di channel PKPM, dibahas bareng-bareng. Kenapa? Karena ada, lagi aku menekankan Feynman teknik alias cara belajar yang efektif yang udah diterapin oleh aku dan Kak Laksana juga buat UTBK dan lain sebagainya. Jadi kayak kalian menjelaskan ulang konsep yang kalian ngerti
ke orang lain maupun diri sendiri, tapi alangkah baiknya ke orang lain karena bisa sekalian berbagi gitu kan. Sekaligus kita mempererat komunitas dari bantu 100.000 orang tembus PTN. Amin. Muhammad Naufal Arif Getir hadir kak lagi libur kerja, masya Allah, keren keren, semangat. Dari Syarifah juga gap year habis balik kerja, wah keren keren keren. Semoga perjuangan kalian terbayarkan dengan lolos ke PTN impian, amin. Oke, lanjut ke recap lagi sifat espon ini. Kalau kalian nyadar aku mengutip dari PPT ku yang lama karena pegel coy nulis sifat-sifat sebanyak ini. Ya sifatnya itu basically ada sifat perkalian dan pembagian gitu sih. Kalau perkalian ini kita harus garis bawahi kalau basisnya harus sama gitu, kayak basisnya sama-sama 5 gitu misal. Langsung aku kasih contoh aja deh. Sekalian merefresh. Misal 5 kuadrat dikali 5 pangkat 70 gitu. Sama dengan kita tinggal jumlahin aja pangkatnya. Karena basisnya udah sama-sama 5 gitu kan. Jadi ya udah tinggal 70 tambah 2, 5 pangkat 72 itu hasilnya. Sementara kalau pembagian kayak 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 2 itu kita mengurangi pangkatnya. 10 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 8 gitu. Intinya gitu dasarnya. Terus nanti bakal dikembangin ke sifat-sifat yang lain kayak pangkat negatif. Pangkat negatif itu berarti dia 1/sekian gitu. Misal A pangkat misal berapa ya? 12 pangkat min 2. Berarti dia akan jadi 12 kuadrat tapi di kolong alias di bawah. Jadi 1/12 kuadrat gitu. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa review lagi dengan video aku yang ada di YouTube. Harusnya masih ada sih kalau nge-scroll ke atas di bagian linknya, tapi kalau enggak bakal aku share juga link channel YouTube-nya nanti. Dari Kenza Mulia, saran dong kak, mending kita kejar PTN top dan nggak masalah gap year atau yang penting tembus UTBK aja ya kak, soalnya jurusan dan kampus pilihanku chance-nya kecil banget. Kalau kalau saran yang straightforward, mending kejar PTN top dan nggak masalah gap year. Tapi aku rasa kalian dengan ikut kelas ini dan lain sebagainya, kalian termasuk yang udah komitmen gitu. Jadi kemungkinan besar aku yakin kalian bakal lolos dan nggak gap year gitu, buat masuk PTN top. Karena ya kalau tembus UTBK aja dan nggak sesuai dengan harapan kalian, takutnya ntar malah drop out atau malah gimana gitu, malah jenuh kuliahnya dan lain sebagainya. Walaupun chance-nya kecil banget gitu ya, aku pun tadinya ya sempat minder gitu kan lihat keketatannya, apalagi ya tahu sendiri psikologi UGM lagi keketatannya berapa tuh. Tapi modal nekat, dan tapi nggak cuma nekat doang, kita juga harus belajar secara efektif tuh, temukan strategi belajar yang sesuai dengan kalian tuh, kata Syarifah juga perjuangin dulu gitu. Nih ada juga yang menyesal akhirnya semi gap tuh, gap year nguji mental soalnya, betul betul betul. Nih pengalaman dari teman-teman, makanya kenapa kita ada komunitas ini juga, selain membantu kalian yang masih kelas 12 atau kelas 11 juga berbagi pengalaman antara yang gap year sama semi gap, bahkan yang semi gap sambil kerja dan lain sebagainya itu wow. Tuh. Jadi bisa banget kalian belajar nggak hanya dari aku tapi dari sesama teman-teman yang ada di komunitas ini. Tuh. Semangat perjuangin top PTN. Siap. Oke, terus di sini ada waktunya kuis lagi. Kayaknya bisa soal nomor 1 aja deh, sisanya kalian bisa bahas bersama-sama di PKWM seperti biasa. Karena sebenarnya kalau mengacu jamnya ini biasanya tuh waktu kuis dan selesainya tuh 8 menit lagi, tapi nggak apa-apa, kita molor buat yang mau belajar tambahan. Soal nomor 1, sebuah tangki air berisi 3/4 dari kapasitas penuh, kemudian ditambahkan lagi air sebanyak 0,15 bagian dari kapasitas tangki. Berapa bagian kapasitas tangki yang terisi sekarang? Nih harusnya bisa sat-set nih guys, nah, masih dasar.
Seralin Laluna, Kak, aku tinggal di Sumatera, bisa nggak ya kira-kira kejar PTN top di Jawa? Saran strateginya dong, Kak, atau guys. Kataku sih bisa banget kejar PTN top di Jawa, karena ya nggak yang Jawa-Jawa doang gitu loh yang bisa masuk PTN top di Jawa gitu. Mau kamu dari mana, kayak dari pulau-pulau lain, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, selama kamu niat belajar dan strateginya efektif, aku yakin bisa masuk PTN top di Jawa. Karena kalau dari pengalamanku sendiri juga, teman-temanku yang dari luar Jawa juga banyak, dan nggak cuma bisa dihitung jari gitu istilahnya. Mungkin bisa hitung jari tapi pakai jari orang lain juga gitu. Kalau strateginya ya kembali lagi ke individu masing-masing, tapi salah satu yang bisa diterapin yang udah aku jelasin tadi itu adalah dengan menjelaskan ulang materi yang kalian pahami ke teman-teman kalian yang sama-sama punya tujuan untuk masuk top PTN, atau ngejelasin ke diri sendiri, misal temannya lagi nggak ada gitu, lagi sibuk belajar yang lain atau lagi ada kegiatan gitu. Wah, udah ada jawaban dari Kenza Mulia 9/10, dari Zakwan Naufal 0,9 atau 9/10. Dari Ordinary Girl 0,9. Oke. Apa jawabannya betul? Sebuah tangki, kita bayangin tangki air. Ya, bentuknya ginilah mungkin. Kayak toren. Itu terisi 3/4. 3/4 full. Kemudian ditambah lagi 0,15 bagian dari kapasitas tangki. Ya, aku sebut 0,15 aja lah ya, biar lebih singkat. Tambah 0,15. Ini terserah kalian mau ngubah ke pecahan dulu atau ke desimal atau ke persen. Tapi cara tercepat di sini adalah mengubah ke bentuk desimal gitu. Karena 3/4 itu, by the way ya guys, 1/4 itu kan sama dengan 25%. Kenapa? Karena 25 dikali 4 itu sama dengan 100. Gitu. Berarti kalau 3/4 maka dia adalah wait, tadi kan aku ngubah jadi desimal ya. Berarti 1/4 itu 0,25. Terus tinggal kita kali 3 aja deh. Jadi 3 kali 25 itu 75. Maka ini sama dengan 0,75 ditambah 0,15. Ketemu deh jawabannya. 1 tambah 7 tambah 1, 0,9 alias 9/10. Bener banget. Dari Zakwan Naufal udah menjawab yang soal nomor 2, 6 kg. Jadi kalian aku bahas aja kali ya yang soal nomor 2. Ntar bisa kalau kalian mau review dan ngejelasin ulang di channel PKPM, bahas PKPM yang ada di Discord. Jadi biar komunitasnya tidak kayak kuburan gitu loh guys. Ani membeli sebuah buku seharga 2,4 liter minyak goreng. Orang mana yang membandingkan buku dengan minyak goreng? Tapi nggak apa-apa, kita tetap respect sama Ani. Jadi satu buku sama dengan 2,4 liter minyak. Kalau 1 liter minyak, kayaknya aku tulis 1 liter minyak sama dengan 5/2 kilogram. Berapa kilogram minyak yang setara dengan harga buku tersebut? Oke, berarti karena harga buku itu 2,4 liter, sementara 1 liternya 5/2, kita bisa langsung aja 5/2 dikali 2,4 sama dengan, di sini bisa kita jadikan pecahan dulu, atau karena angkanya masih kecil kita bisa langsung bagi dulu. 2,4 dibagi 2 itu sama kayak 24 dibagi 2, tapi nolnya, tapi komanya ntar mundur gitu. 24 dibagi 2 itu 12, terus kita kasih koma tuh. Habis itu kita kali 5 sama dengan 5 kali 12 itu 60, tapi karena ada koma, satu angka di belakang koma, berarti kita tulis koma di sini. Jadilah 6,0 alias 6 kilogram. Yoi.
Sisanya bisa kalian pelajari dan bahas bersama di channel PKPN. Lanjut ke aljabar. Waduh, kena jump scare. Ini when I see my math grades. Aljabar ini sendiri prinsipnya itu lebih ke mengenalkan huruf-huruf ke dalam matematika. Kenapa sih? Ya biar lebih gampang aja, kayak kalau kalian lagi makan nih ya, makan nasi padang gitu. Daripada kalian nulis harga satu porsi nasi plus satu es teh. Nah, aljabar ini membantu supaya kita nggak nulis kepanjangan gitu. Jadi satu porsi nasi bisa kita ibaratkan satu X, terus satu es tehnya bisa kita ibaratkan satu Y gitu. Makanya kenapa ada X dan Y di matematika, karena sebenarnya untuk mempermudah gitu, walaupun dalam penerapannya rada sulit awal-awal, tapi selagi kalian tahu prinsip dasarnya, perasa bakal gampang ke depannya. Sarifah nasi padang, lezatnya kelihatan banget tuh yang lapar. Tuh, kurang lebih gitu aljabar. Poin penting dari aljabar itu sendiri, kita harus tahu bedanya variabel, koefisien, dan konstanta. Bedanya apa sih gitu, mungkin kalian lupa aja sama namanya gitu. Kalau variabel itu nilai yang kita nggak ketahui ya, kayak x dan y, x, y, z itu variabel. Kalau koefisien itu yang bersebelahan dengan variabel, dia bestie gitu guys. Jadi koefisien itu misal ada 4y. Nah, si y ini adalah variabel. Sementara yang 4 ini adalah koefisien. Terus ada lagi konstanta. Konstanta itu angka yang udah jelas kita ketahui berapa. Kayak misal 4z ditambah 2. Nah, konstantanya itu adalah yang ini, yang tidak ketempelan variabel. Gitu. Terus operasinya sendiri kurang lebih sama. Kita perhatikan tandanya, penjumlahan, pengurangan, atau perkalian bagian. Aku coba salah satu contoh di sini deh. Yang mana nih? Yang bawah aja. Nih, 2P dikali 3Q min 4. Ini kita bisa pakai perkalian pelangi ya. 2P dikali 3Q, 2 kali 3 itu 6, P dikali Q tetap PQ. Habis itu kita kalikan dengan belakangnya. Ini nama formalnya itu adalah perkalian distributif, tapi biasa ya dikenal perkalian pelangi itu. 2P dikali negatif 4, jangan lupa ada minnya, yaitu min 8P. Terus yang atasnya 6P dikurangi 2P min 9, ini kita bisa mengalihkan dulu negatifnya ke dalam ini, karena sejatinya min ini adalah bisa kita sebut min 1 gitu, tapi nggak ditulis satunya, karena 1 dikali 2P min 9 itu kan hasilnya 2P min 9 itu sendiri. Tuh. Jadi udah min 1 dikali 2P sama dengan min 2P. Min 1 dikali min 9 akan plus 9, karena min ketemu min plus. Terus sisa di sini 6P. Bisa langsung kita kurangi karena variabelnya sama-sama P. Maka koefisiennya bisa kita kurangi. 6 dikurangi 2 itu 4, maka hasilnya P ditambah Q. Itu hasilnya. Muhammad Naufal Arif, aku mau 10. Aku mau 100 deh, boleh. Kamu 10, aku 100. Fauzi Sofian, aduh bikin lapar. Ayo, kalian belum makan ya guys. Sama, aku juga belum makan. Ya, tapi jangan lupa makan ya, jangan terlalu fokus belajar sampai lupa makan. Bahaya. Terus ada lagi faktorisasi aljabar. Ini intinya itu kayak gini. Misal yang bawah 4y kuadrat dikurangi 25. Ini bisa kita mana ya? 25 agak jelek sih. Yang bagus mana ya? Nah, yang atas aja deh, nggak apa. Sisanya kalian bisa coba-coba sendiri. Yoi. 12x
plus 18. Kita bisa jabarkan menjadi 12 itu 4 kali 3x. Aku kasih kurung biar kelihatan bedanya. Plus 18 itu 6 kali 3. Nah, 4 dan 6 ini sendiri bisa kita jabarin lagi menjadi 2 kuadrat dikali 3x ditambah 2 dikali 3 dikali 3. Ya gitu, ini 3 ya BTW. Terus kita cari kesamaan antara dua duo ini, antara pasangan ini. Sama-sama punya 2 dan 3. Terus kita cari faktornya. Faktor itu adalah pangkat yang terkecil. Tuh, supaya bisa membagi keduanya. Kalau kita cari pangkat yang terbesar jadinya kelipatan gitu. Ini 2, yang paling kecil itu pangkat 1. Saya tulis 2. Terus 3-nya di sini juga yang paling kecil pangkat 1 karena ada 3 kuadrat di sini kan. Tapi itu lebih besar dari 3 sendiri. Jadi kita gunakan tanda kali, 2 kali 3. Habis itu kita bikin kurung dan kita taruh sisanya. 2 kali 3 itu kan 6. 6 dalam kurung. Tinggal kita bagi aja deh. 12x dibagi 6 itu hasilnya akan 2x. Karena 12 bagi 6 itu kan 2. Terus x-nya tetap sisa di sini, maka 2x. Terus kita plus ya. 18 dibagi 6 itu 3. Ya udah, jadilah 12x plus 18 itu sama dengan 6 dikali 2x plus 3. Jadi kita perhatikan faktornya. Oke. Pas faktornya ketemu kita isolasi di luar, kita sendiriin. Habis itu yang di dalam kurung adalah hasil sisanya, pembaginya. Karena kalau kita coba lagi, kita perkalikan pelangi gini. 6 dikali 2x itu 12x. Ditambah 6 dikali 3 itu 18. Gitu. Jadi ini lebih ke bentuk lainnya. Karena di soal UTBK nanti, prinsip faktorisasi ini sangat membantu karena bisa langsung kalian coret-coret gitu loh guys. Tuh. Oke. Jadi prinsip faktor seperti itu reviewnya. Habis itu sebenarnya ada waktunya kuis lagi, tapi kayaknya mending buat latihan nanti gitu. Nanti bisa kalian bahas dan yang jawabannya bener bakal apa ya? Yang pasti bakal menambah pemahaman. Tuh. Dan bakal sangat aku apresiasi dan Kak Laksana juga. Kapan lagi di notice influencer dengan follower 100.000 sekian gitu, aku juga mau. Tuh. Pastinya siap dari kalian yang meramaikan komunitas Discord. Aku dan Kak Laksana sangat apresiasi. Dari Syarifah bakal lolos PTN, amin tuh. Pasti doanya bakal lebih kita kencengin itu buat yang sharing-sharing. Ya enggak, ya enggak. Tuh. Nanti PPT-nya bakal aku share juga kok. Kita lanjut ke bangun datar, kita review bangun datar. Menyala bangku. Kak, aku telat masuk, nanti ada recordnya nggak? Ada bos, aman. Nanti ada recordingnya. Terus PPT-nya juga bakal aku share kok. Buat soal-soal yang belum kejawab tadi, bisa buat review, terus kalian bahas bareng gitu. Ingat, kalian tidak sendiri di sini. Kita komunitas. Dan kalau ada apa-apa, mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja. Tanya di Discord ke teman-teman. Atau ke IG ku juga, nanti ada di bawah buat yang belum tahu. Yoi. Nah, bangun datar di sini aku menekankan itu sih, rumus-rumusnya aja. Untuk asal usul kenapa ada rumus ini udah aku bahas di apa namanya? Di kelas-kelas sebelumnya gitu. Semoga jalan kita untuk sampai pada impian dimudahkan, amin amin. Yoi. Ini lupa belum kehapus nih ini. Udah ada di kanan. Pertama ya basicnya dulu deh. Persegi itu luasnya, oh ya di sini sebelumnya aku review lagi. Kalau luas itu kita mengalihkan sisi-sisi yang berbeda tuh. Sementara kalau keliling itu lebih ke jumlah panjang dari garis luar. Kayak kalau keliling dari sisi panjang berarti ya ini panjangnya berapa garis ini. Kalau keliling lingkaran itu panjangnya
putaran ini berapa, dan seterusnya. Jadi rumus keliling itu basically ya menjumlahkan aja sih panjang garis luarnya berapa. Terus kalau luasnya yang persegi itu masih gampang, kita sisinya kita kaliin alias S pangkat 2 karena panjang sisinya kan sama. Terus yang persegi panjang, panjang kali lebar karena jenis sisinya itu cuma ada panjang dan lebar. Terus kalau udah menyentuh segitiga, itu kita sebenarnya bisa pakai rumus panjang kali lebar juga alias alas kali tinggi. Tapi kenapa kita bagi dua? Karena ya kalian bisa coba sendiri persegi atau persegi panjang. Kalau kita bagi dua, itu kan hasilnya bakal jadi segitiga. Makanya kenapa ada rumus tengah alas kali tinggi, itu karena berangkat dari panjang kali lebar sebenarnya. Panjang kali lebar dibagi dua. Cuman ya diganti nama alas dan tinggi supaya lebih gampang dibedain. Karena kalau udah wujudnya begini kan yang mana yang panjang, yang mana yang lebar gitu. Lebih mudah kalau kita pakai alas dan tinggi. Begitu. Terus ada juga rumus Pythagoras. Rumus dasarnya itu cuma gini doang, A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, atau gini deh, atau yang ini aja pakai yang ini, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti kalau mau cari B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat dan seterusnya, pakai prinsip perlakuan adil alias pindah ruas gitu deh. Biasanya sih sisi A dan B itu adalah sisi tegak lurusnya, sementara yang C itu sisi miring. Jadi ini akan sangat membantu buat mencari sisi miring. Dari ordinary goal, Kak, tips khusus buat geometri sudut sama kesebangunan gitu nggak sih? Ada nggak sih? Aku buta banget sama itu, apalagi kalau udah ketemu di PET. Kalau untuk geometri sendiri, ya kayak soal-soal lain ya, sering-sering latihan, sama pahamin dulu asal-usul rumusnya gitu. Dan itu udah aku bahas di pertemuan sebelumnya. Nanti bakal aku share link YouTube aku, channelnya. Nanti bisa kalian lihat aja yang membahas bangun datar yang mana. Gitu. Aku bahas di situ. Terus setelah paham asal usulnya, nanti kalian bisa bikin rumus sendiri gitu. Jadi nggak perlu nginget-nginget rumus yang ada. Apalagi keliling. Keliling itu kan ya menjumlahkan panjang garis luar doang sebenarnya. Tuh. Sering latihan dan pahami dulu asal usulnya dari mana. Kalau sudut sih prinsip ya ingat, kalau misalnya segitiga itu 180 derajat, terus lingkaran 360 derajat gitu. Habis itu sama ini yang kayak sudut ini loh, diajarin misalnya sudut yang saling berhadapan itu sama besar. Habis itu yang berlawanan itu kalau dijumlahin 180 derajat, itu juga sangat penting diingat. Nanti juga bakal aku bahas di kelas-kelas berikutnya. Tuh, aman-aman. Atau mau menyimak dari channel YouTube lain juga boleh. Terus untuk trapesium, bentuk apapun itu rumusnya adalah A plus B per 2 dikali T. Karena ya dia masih saudaraan gitu. Dia tuh kayak persegi panjang digabung dengan segitiga gitu. Mau bentuknya kayak gini sama kaki gitu. Itu kan juga sama kayak nih, persegi panjang ditambah segitiga. Makanya kenapa ada alas dan tinggi tuh. Kalau jajar genjang itu alas kali tinggi karena ya kita bisa dalam tanda kutip menggeser segitiga ini ke sini. Bahkan dia bakal membentuk persegi panjang. Tapi kenapa masih pakai alas kali tinggi? Karena ya kalau bentuknya jajar genjang kan nggak ada sisi panjang dan lebarnya gitu. Yang ada cuma alas dan tingginya. Tapi kita bisa bayangin kalau segitiganya itu digeser ke sini, maka akan membentuk persegi panjang gitu. Jadi ya kayak main puzzle geometri itu guys, sering-sering main-main dengan soal gitu. Terus ada lagi waktunya kuis di sini. Aku bakal bantu kerjain yang soal nomor 1. Nanti yang soal nomor 2 bisa dibahas bareng-bareng di Discord. Yoi. Sebuah trapesium sama kaki. Kaki trapesium tuh kaki apa sih bang? Nggak tahu. Nih trapesium sama kaki itu yang kayak begini, yang kayak rok bentuknya. Dia punya kaki yang sama. Ya anggap aja lurus lah. Sama kaki memiliki panjang sisi sejajar masing-masing 14 cm dan 8 cm. Ya yang 14 pasti lebih panjang dong. Terus tingginya diketahui 4 cm. Hitunglah keliling trapesium. Nah, keliling itu kan kita menjumlahkan semua sisi nih.
ya, atas, bawah, sama sisi miring. Cuman di sini sisi miringnya kita belum tahu. Kita bisa pakai rumus apa nih guys untuk mencari sisi miring? Coba komen-komen. Pakai rumus apa untuk mencari sisi miring dari segitiga? Karena ini bisa kita anggap segitiga gitu kan. Pakai rumus apa guys? Wis, dari Alma, dari Reta, dari Rifki Isan, Pitagoras. Pitagoras betul banget tuh. Kita pakai Pitagoras. Nah, di sini untuk mencarinya nggak bisa langsung gitu ya. Tapi kita bisa ibaratkan gini. Tadi kan yang atas 8. Sorry, yang atas 8, yang bawah 14. Tingginya kita dapat 4. Sementara kalau untuk Pitagoras kita harus tahu panjangnya ini. Ya kan? Ini berapa kita nggak tahu. Kita bisa mengurangi dulu karena sisi yang tengah ini yang bukan alas segitiga itu kan panjangnya 8 sama nih atas bawah kan, maka 14 dikurangi 8 itu hasilnya bakal jadi kedua tanda tanya ini sama dengan 2 tanda tanya tuh. 14 dikurangi 8 itu 6 sama dengan 2 tanda tanya, berarti satu tanda tanyanya itu sama dengan 6 dibagi 2 alias sama dengan 3 tuh, berarti masing-masing ini adalah 3 alasnya. Baru deh kita bisa pakai Pitagoras. Pitagoras kan C kuadrat alias sisi miring. Ya, kita kuadratin, turun dikit ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kok gini mulu ya keduanya? Plus B kuadrat sama dengan, aku bayanginnya trapesium yang sisi miringnya cuma 1. Oh, itu namanya trapesium siku-siku karena dia punya sudut siku-siku. Sementara ini tuh trapesium sama kaki soalnya, makanya pakai yang ini. Pentingnya nama ya guys. Jadi sama kaki, mau itu segitiga atau apapun berarti dia ya yang panjangnya sama sisi miringnya gitu. Segitiga sama kaki, trapesium sama kaki gitu. Cuma kalau siku-siku berarti dia ada sudut 90 derajatnya. Gitu guys. Nah lanjut, sisi miringnya kita nggak tahu. Sementara sisi, wah ada yang udah jawab 32 cm. Wih, apakah betul? Thank you jawabannya Seralin Laluna. Sudah cepet banget tuh ngitungnya. Hanya kita bisa pakai yang 3 kuadrat. Karena ya dibolak-balik sama aja sih, namanya juga penjumlahan. Yang B-nya 4 kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat itu 16. 16 tambah 9, 25. Tuh. Itu sama dengan C kuadrat. Berarti C-nya itu sendiri jangan lupa kita akarkan. C sama dengan 25 diakarkan menjadi 5. Berarti sisi miringnya ini adalah 5. Ya udah tinggal kita jumlahin deh. 5 tambah 5 10, 10 tambah 14 24 tambah 8 32. Ini kita jumlahin semua. Berarti kelilingnya sama dengan 32 cm. Betul banget tuh kata Seralin dan Reta Adelia. Yoi. Itu. Gunanya Pitagoras dan juga mengenali sama kaki dan bla bla. Konsep triple Pitagoras. Nah, betul nih. Aku juga lupa belum mention. Thank you Kenza Mulia. Jadi ada namanya triple Pitagoras alias bilangan pada segitiga tuh yang istilahnya kita bisa gunakan untuk menebak. Kayak kalau udah keluar angka 3 dan 4, itu pasti sisi miringnya 5. Terus misalnya ada berapa lagi ya? Bisa disebutin, aku agak lupa guys. 6 sama 8 kalau nggak salah. Itu nanti sisi miringnya sekian gitu. Konsep triple Pitagoras bisa kalian cari di Google. Saya banyak listnya, aku udah rada-rada lupa. Tinggal dikali gitu. Yoi. Tuh, mungkin Kenza Mulia mau nge-share informasinya di Discord, boleh banget. Biar kita makin ngerti, makin dikasih paham sama Kenza Mulia. Yoi. Oke. Nanti soal yang kedua bisa kalian bahas bareng-bareng di Discord. Lanjut ke penutupnya nih. Nah, biar kita paham kayak si bro yang satu ini. Yaitu tentang bangun ruang. Bangun ruang itu kan
apa ya istilahnya, integrasi alias versi lebih kece dari bangun datar. Nah karena itu, karena dia kayak naik satu dimensi kan, dari yang bangun datar tuh 2 dimensi jadi bangun ruang 3 dimensi. Lil boat, wih. Tahu juga tuh Sivan. Oke. Nah namanya bangun 3 dimensi, dia tetap punya yang namanya luas, karena luas itu kan mulai dari bangun 2 dimensi dan seterusnya. Jadi 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi mungkin juga punya luas gitu. Cuman bedanya luas di bangun ruang itu dia kayak kita unboxing bangun ruangnya, kayak kubus. Tuh. Kita pura-pura membuka kubusnya, maka bakal ada jaring-jaring namanya, kayak gini. Kita bisa bayangin dilipat-lipat, misalnya ini ketemu ini, jadi tutup, terus gitu kita tutup pakai 4 ini, bakal jadi kubus. Untuk rumusnya kalian bisa baca sendiri di sini. Secara umum, luas permukaan itu ya kita menjumlahkan luas dari jaring-jaringnya. Sementara kalau volume itu kita kalikan rusuk-rusuknya. Kayak kalau dari kubus itu karena sama ya panjang sisi dan rusuknya, berarti kita bisa langsung R pangkat 3. Misal dia rusuknya itu 8. Berarti ya tinggal 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 64, 64 kali 8 512. Tuh. Terus untuk apa namanya balok itu, kalau kata guruku singkatannya untuk luas permukaan ya itu 2 kali pecel lontong pete, panjang kali lebar, lebar kali tinggi, dan panjang kali tinggi untuk luas permukaan. Kalau volumenya ya rusuk-rusuknya kita kaliin langsung. Pokoknya yang untuk sisi tegak sangat simpel sih ya. Terus volume dari prisma segitiga itu dia luas alas dikali tinggi. Jadi kita seolah-olah bertanya nih, butuh berapa alas untuk mengisi penuh ruangan ini. Misal luas alasnya ini, itu kita perlu tahu kita bisa masukin berapa alas supaya terbentuk bangun ruang prisma segitiga yang satu ini. Makanya muncul luas alas dikali tinggi. Untuk luas permukaannya ya 2 kali luas alas. Kenapa? Karena keduanya ini sama-sama segitiga alasnya. Habis itu kita jumlahkan dengan luas sisi tegak alias luas dari persegi panjang yang ada 3 ini. Terus untuk limas itu dia sepertiga kali luas alas kali tinggi volumenya. Kenapa? Karena berangkat dari balok sebenarnya. Untuk detailnya bisa kalian simak di kelas sebelumnya. Tuh. Kenapa sepertiga? Karena dalam satu balok itu ada, kita bisa masukin 6 limas. Balok atau kubus, sorry. Dalam satu kubus itu kita bisa masukin 6 buah limas. Sementara nanti bisa kita dapatkan rumus sepertiga itu karena kita bagi dengan 2. Dia adalah penyederhanaan dari 2/6. Untuk detailnya ada di kelas sebelumnya. Luas permukaannya sendiri ya luas persegi karena alasnya persegi, terus ditambah dengan luas segitiga yang ada 4 ini. Tuh. Kemudian untuk tabung itu dia luas alas dikali tinggi juga, mirip kayak yang prisma segi 3. Nah karena dia lingkaran, maka luas dari alas dan tutupnya sendiri itu adalah pi r kuadrat. Itu adalah luas dari lingkaran. Terus kita kali dengan tinggi. Untuk luas permukaan itu simpelnya 2 pi r dikali r plus t. Kemudian untuk kerucut dia sepertiga pi r kuadrat kali t. Kenapa sepertiga? Karena untuk memenuhi tabung nih dengan jajari yang sama itu perlu 3 kerucut gitu. Kemudian untuk bola itu rumusnya seperti ini, volumenya 4/3 dikali pi r pangkat 3, habis itu luas permukaannya 4 dikali pi r kuadrat. Bisa diingat-ingat lagi.
Untuk asal usulnya ada di kelas sebelumnya, karena kalau aku jelasin di sini ntar kalian molor lagi terus malah jadi kurang tidur dan itu kurang baik. Oke. Ini juga ada soal latihan lagi buat kalian, tapi karena sudah sangat overtime, kelebihan berapa menit, 20-an menit, dan kalian juga perlu istirahat, maka sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin dari materi aku tadi atau hal-hal terkait UTBK dan lain sebagainya. Dari Fauzi Sofian, Kang izin live ya, makasih buat penjelasannya, tetap semangat. Oke, thank you Pak Uji, semangat Pak Uji. Monggo, adakah yang mau ditanyakan baik dari materi maupun yang lainnya? Untuk asal usul rumusnya ini udah aku jelasin di itu ya, di kelas sebelumnya. Nanti bakal aku share link YouTube-nya untuk recording hari ini, dan juga nanti kalian bisa cek channelnya. Di situ udah tertera recording dari yang sebelum-sebelumnya juga, di free live class yang sebelumnya. Oke, Wusi, oh siap, siap. Tuh. Kak izin live ya Kak, mau makan dulu. Terima kasih atas ilmunya. Oke. Tuh, jangan lupa makan, apalagi tadi udah kena iming-iming nasi padang gitu. Siapa sih yang gak lapar? Atau kalau ada follow up question atau apapun itu bisa langsung ke IG aku atau Kak Laksana gitu. Tapi ya kalau Kak Laksana kan pasti sibuk banget, maka kalian bisa kontak ke aku kalau misalnya ingin segera dijawab gitu dibandingin Kak Laksana. Tapi kalau misalnya soal apa pertanyaan itu terkait kelas kecil atau apapun itu dan lain sebagainya, itu kalian bisa tanya langsung ke Kak Laksana. Terus kalau mau mood IG juga boleh banget, nanti bakal aku fallback. Mumpung masih belum sombong nih, mumpung masih masih kecil, masih UMKM. Kerja mulia untung sambil makan. Yoi. Terima kasih ilmunya Kak dari Alivia Asyir. Oke, thank you juga kehadirannya kalian semua. Wow. Biasanya sih rame guys kelasnya, cuma ya karena UAS dan lain sebagainya ya, jadi yang ikut tidak sebanyak itu. Dan kali ini kayaknya banyak dari semi gap dan gap year, karena biasanya tuh banyak bahkan yang dari kelas 11, dari kelas 10 juga ada gitu. Tapi pada sibuk berjibaku dengan itu ujian kali. Terima kasih banyak loh. Terima kasih dari kalian semua. Makasih banyak dari siapa aja nih? Aku sebut satu-satu lah. Dari Seralin Laluna, dari Teza Andinik, dari Gani Gani, dari Vivian, dari Lu Indira, dari Yunita Siti Mariam, Alma Kaila Aziza, Rita Adelia. Belum ada pertanyaan Kak, thank you penjelasannya. Oke, thank you, thank you partisipasi aktif dari kalian semua. Kalau penjelasanku ada yang kurang tepat atau miss atau apapun itu, kalian bisa langsung tegur aja ya guys, biar kita nggak sesat kejauhan gitu. Iya banyak praktikum tapi aku sempatin. Wih, kece kece. Kalau aku jadi kalian, aku mungkin bakal mikir-mikir lagi sih buat ikut kelas ini gitu, karena ya ada sekolah juga kan. Tapi aku sangat berterima kasih pada kalian yang udah nyempetin buat datang. Thanks a lot Kak dan teman-teman lainnya dari Kenza Mulia. Yoi. Thanks a lot juga buat kalian. Semangat. Nanti khususnya yang di UGM ya, kita bakal khotbar satu. Bayangin ada berapa orang tuh khotbar di depan GSP habis pionir. Yang lain juga boleh nanti berbagi khotbar, bantu 100.000 orang tembus PTN di PTN impian kalian tuh. Atau kalau banyak rezeki mah maunya kita keliling PTN gitu ya, doain aja guys, keliling ke PTN-PTN dan khotbar dengan kalian semua gitu. Amin, aku kangen GSP. Amin, amin. Oke, mungkin karena belum ada pertanyaan ya, mungkin faktor lapar atau faktor ngantuk dan lain sebagainya, ntar kalian bisa tanya langsung ke IG ku ini, langsung di follow aja, sat. Siapa tahu aku bakal ngadain giveaway kan, siapa tahu. Udah pasrah sama SNBP dan UAS all in UTBK dari sekarang daripada kelamaan. Mindset yang ada sisi positifnya ya. Berarti kamu udah tahu peluang kamu terbesar di UTBK dan udah mulai dari semester ini gitu. Padahal UTBK-nya masih tahun depan. Wih, keren. Daripada kelamaan. Yoi. Oke, mungkin dari aku sekian. Kalau ada pertanyaan atau apapun itu, boleh langsung kontak ke admin yang tertera ini. Kebetulan nomor WhatsAppku juga terpampang di
link ID Kak Laksana. Nggak apa-apa kalau kalian lebih nyaman lewat WA juga boleh. Dan Laksana UTBK seperti biasa. Tuh. Oh ya, sama kelas kecil liburan juga monggo daftar mumpung harganya masih murah. Bayangin kalian dapat satu sesi, padahal harga normalnya tuh satu sesi 25.000 loh guys. Dan itu udah kami diskon besar-besaran supaya lebih menjangkau kalian semua. Dan pastinya nanti aku rasa nggak akan nyesel sih, karena untuk harga segitu kualitas yang ditawarkan tuh wow. Kenapa aku bisa bilang wow? Karena ya kan aku yang bikin dan aku menaruh effort yang sangat besar tuh, sampai sampai kelelahan, tapi nggak apa-apa karena untuk membantu gitu kan. Yoi. Daftar kelas kecil liburan, kita liburan dengan cara yang produktif. Untuk detailnya ada di postingannya Kak Laksana yang warna ungu biru-biru tuh. Dia sekarang lagi suka itu guys, bikin poster-poster, ngerevisi poster dan lain sebagainya. Jadi jangan heran kalau ntar poster liburan, poster kelas kecil liburan ada 100 gitu. Ya, oke. Jadi kayaknya aku tutup dulu aja. Terima kasih yang udah hadir semuanya. Baik yang hadir parsial maupun yang aktif. Thank you very much. Untuk recording bakal aku share menyusul. Thank you semuanya. Bye-bye. Jaga kesehatan. Semangat belajar. Terima kasih semuanya. Oke. See you in the next live class. Yoi. Habis UAS. Ntar kan kelas liburan terus ada live class lagi tahun depan. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Thank you.